lagi bersama aku di channel Indra Ramadhani Official. Haris, Happy. Gini ya, gimana sih? Gimana? Happy. Smile-nya. Hidup itu harus smile sama seperti lagunya Evan Wilson. Oh. Tapi jangan dinyanyiin. Oh ya, aku senyum sayang ya. Oke? Oh iya. Terkena klaim lagi kan, kalau diajak manggung nggak apa-apa. Gak apa-apa, ini kita promoin aja, berarti harus dengerin lagu Evan Lost full senyum sayang. Oke. Thank you. Thank you. Oke, kita balik lagi sekarang ke ini tuh baru banget di konten aku. Namanya itu adalah 5 pertanyaan kamu harus jawab, tapi nggak boleh bohong. Lo kan sering bohong. Enggak juga sih, itu terkait lagu aku. Itu bohong, itu bohong, Belum itu rilis. bohong. Belum. Rilis ya? Oh, nggak apa-apa, nggak ada yang ngeklaim. Jangan, nanti dia nyanyiin loh. Oh iya benar. Oh iya, nanti dinyanyiin sama orang lagi kan, lagunya enak Tenang banget. aja, nanti kita sensor dia nyanyinya guys. Kalau ini kita jadiin suara-suara. Oke, kita balik aja ke konten aku. Jadi aku sudah bersama sahabat aku, Nelly Monku. Sudah sekian lama purnama kita tidak bertemu karena kita sama-sama galau dan pulang ke kampung untuk healing. Ternyata dia hilang. Sedih nggak sih? By the way, how are you today? I'm so really fun, thank you so much. Udah diundang ke sini. Really fine? Ya, 500 fine? 500 no. lebih ke Lebih gimana sekarang? 70 already fine, 30 enggak fine. Cuma Fine. 20-nya kemana? 20-nya lagi jalan-jalan. Jalan. Lagi healing dia. Jadi bawa cepet ya? Bawa cepet. Bawa cepet kembali 20. Ya udahlah enggak apa-apa, Nggak buat apa-apa. enaknya aja lah Buat gitu. enaknya ya. Udah enaknya aja lu. Udah enaknya aja begitu aja. Pada kurang ajar sekarang Ya, orang ya sekarang ya. emang gitu. Udah Kalau dia enak. emosi, Nah, lu pacar gue bukan kan? Bukan. Nah, iya kalau yang gua emosi. kan sudah ngerasa dulu tuh cerminan gue. Buktinya Oh. kasus kita Bentar ya, lo cerminan berbeda gue. sebulan doang. Oh. Aduh, jadi curhat gue sama lo agak mirip ya? Agak mirip. Selain agak mirip sama guys jalan hidupnya. Lu sih ngikutin gue. Lu yang ngopi gimana Gue sih? sedih ikutan sedih. Oh, Harusnya iya. gue sedih, lu bullying ketawa. Oh gitu ya? Hmm. Gue Jadi tepokin. kesannya tuh teman macam apa? Tapi, Banyak. tapi oh gitu ya? Cuma sekedar pengen tahu doang. Heeh. Lu kenapa Beb? Udah diceritain? Udah deh. Terus cuma bilang ih ngapain sih gitu kan? Kayak kok gitu sih gitu kan? Siapa ya? Itu sebelah. Ada. Udah kita gak usah bahas itu. Kita balik ke topik aku. Jadi Nemo ini tuh sudah seperti iya bestie. Oh, pacar ya? Sekarang kan zaman bestie. Iya, Iya. pengen banget tuh jadi pacar gue. Enggak juga, masa gue cermin Jangan. gitu kan? Masa sami. Ah. Makanya, Bo. Jadi dia ini bestie gue. Selain bestie ini teman sedihnya gue. Makasih banget ya. Suksesnya kan kita mau mencoba sekarang. Iya. Nah, pokoknya ketika lo sedih, gue harus ada Iya. untuk menertawakan lo. Iya, menertawakan kesedihan aku yang gak kelar-kelar gitu kan? Kelar ya, Kak? Iya. Oke guys, jadi ini 5 pertanyaan kamu harus jawab. Gak boleh satu, nggak boleh bohong, gak boleh drama, Oke. gak boleh lo karang, Iya. ya kan? Jadi kalau gitu gak usah jawab. Pertanyaan tuh gampang banget. Yang pertama, siapa Nenny Monroe itu? Nelly Monroe ini seorang gadis desa Seorang gadis biasa dari kampung ke kota, dari kampung, punya bos, mimpi. musik. Iya. She want to be artist, ya kan? Pengen jadi seorang artis, bermimpi. Achievement artist. Iya. Dan From child. iya, saya bermimpi jadi artis dari kecil. Emang suka kan nyanyi di panggung. Emang gak diketawain orang, bilang, gue pengen apa? Nih ya, ini jujur nih ya. Kalau di sekolah, gue pengen apa? Jadi artis, diketawain. Banget. Bahkan dulu tuh jadi artis, nggak mungkin lah ya dari kampung itu kan nggak ada channel-channel untuk itu, dan memang nggak ada untuk casting, nggak ada untuk model-model di sana, karena emang benar-benar waktu itu kan aku nggak tahu sama sekali gitu kan. Cuma aku tuh senang kalau misalnya lagi manggung gitu kan, lagi itu tuh suka naik panggung gitu nyanyi. Pedi biasa. Gitu. Pedi, jadi dari dulu udah bebencongan ya pedi biasa. Original. Sukses gue bencongnya. Sukses. Maaf buat para sensor nanti Iya. ya. Nah terus udah gitu, gue tuh dari kecil senang.
Neni ini dari SMP dia memang suka di dunia radio, jadi dia bantuin Jadi suka ngomong gitu ya? Iya suka, tapi belum ada kesempatan untuk bisa menjadi seorang biar Berarti lu awalnya. doyan gimana juga ya? Gibah sih iya, makanya banyak dosa kayaknya. Ngaku ya saya. Oke, Gitu. terus selain itu suka ngomong, Terus akhirnya merambahkan ke dunia acting. Dunia acting Kenapa itu bisa? karena aku suka di SMA. Di SMA itu Jadi lu ada dari SMA langsung hijrah nggak? enggak. Nggak hijrah? Oh iya, dari SMA aku hijrahnya tuh ke Jogja. Karena Jogja. waktu itu kan aku latihan gitu teater Oh, di ikut teater. Iya di SMA. Tapi ternyata tidak manggung-manggung. Tidak mau manggung. Kan pengen ya gitu kan orang lihat aku Lewat doang, gitu kan? kan. Jadi Ternyata pon. enggak, ternyata enggak manggung juga gitu. Jadi latihan Tapi doang. janji manggung. Iya, enggak juga Enggak juga sih. sih. Ya begitu, tapi Tahu nggak melihat kenapa? Kenapa enggak? Cuan lo kurang. Lu harus beli peran. Ya buat Ada kan itu ada kan? Oh banyak. Ntar Itu aja. nanti. Harus beli peran nanti kita bahas lagi. Nanti. Lanjut. Terus Oke, udah gitu panjang nih kalau kamu bisa sampai 1 jam nih lo ambil 1 jam ntar. Lumayan lah. Ya kan? AdSense. Lanjut Nah, Sa. terus abis itu Bis nggak manggung? karena kan nggak manggung-manggung terus sampai yang namanya karena ada waktu itu peran utama aku jadi Suminten Ekdan gitu. Dialognya Jadi, Jawa. Dialognya Jawa, Betul. terus ya orang yang gila gitu yang ketawa-tawa gitu. Aku Dari nggak- dulu peran lu memang begitu ya, Say? dari dulu sampai sekarang memang Orang peran kelas C ya, gila Bro? ya. Nggak pernah naik kelas Kan nggak gitu kan. mungkin lu yang peran begini pakai kehidupan, Nggak mungkin ya kan secara kan gue kan terlalu makmur. Terlalu muahal. Muahal Hmm. gitu. Nah selesai itu gue ke Jakarta, gue pengen banget di dunia perseliperan. Mm-mm. Terus akhirnya aku gimana caranya gitu. Nah waktu itu ya pengennya kan aku di sekolah bidan gitu. Terus akunya kan nggak suka ya dengan gitu karena aku sama darah tuh takut. Ya gimana caranya? Darah takut tapi hati lu berdarah. Nggak berdarah di dalam, tapi berlumuran darah. Berdarah. Terus lanjut. Udah gitu, Dia mekong ya, guys. iya, aku Hmm. dengan cara gimana ya gitu kan? Aku disuruh ke Semarang aja, nggak usah terlalu jauh. Akhirnya aku berpikir, Merantau ke Semarang. udah diterima tapi di IKIP waktu itu di IKIP PGRI Kapan Semarang. dulu anak itu? Hai IKIP, tapi aku nggak diterima. Oh, nggak diterima. Diterima di situ tapi aku Oh. nggak masuk situ Gak masuk. di Semarang itu. Darahnya kurang. Bukan, karena memang Oh, pengennya ke pengen Jakarta. dong. Oh, Pengennya ke Jakarta. Jogja, Ke Jogja. sorry. Karena kan memang aku ada Sapa keinginan dulu buat seni. IKIP yang nggak jadi masuk IKIP. Oh, nggak jadi ya, maaf ya. Nah, aku diterima waktu itu, tapi mulai tahun 2002 itu aku berpikiran aku mau berkarya lebih. Sekarang kan aku nggak bisa Terbatas, dong, ya? terbatas Iya. gitu. Akhirnya aku ke Jogja, karena Jogja kan terkenal dengan kota seni dong, gitu kan, kota pelajar, kota seni gitu. Dan akhirnya aku ke Jogja dan ternyata aku diterima, alhamdulillah. Dan aku berpikir gini, oh keinginan orang tua aku di guru, ngajar kan aku di IKIP ya gitu. Nah itu aku masuk, berarti kan sudah menuruti orang tua dong. Nah di ekstrakurikulernya yaitu aku ikut di teater. Teater. Nah dari teater itulah terbentuklah saya Terbentuk sampai karakter, sekarang ya. karakter yang gila. terus Iya, sekarang. dari dulu sampai sekarang gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu. Dulu tuh aku jadi Sebenarnya menurutku bukan karakter, memang elunya gila. makanya laki-laki pada takut sama gua. Yang kemarin takut dong. Takut dia Oh, karena ternyata takut. kok gilanya nggak sembuh-sembuh gitu. Bukan takut, Say. Apa? Nggak takut itu namanya. Lu ngasih uangnya kurang. Coba kalau tiap jalannya di meja tuh ada segepok jalan semua laki-laki. Oh, Mereka laki-laki jalan, tinggal Bang. ketunjuk gitu ya. Tinggal Berarti ketunjuk. laki-laki sekarang begitu ya? Nggak semua sih. Oh, berarti lagi Gua zaman tersinggung nih. sekarang. Oh iya benar. Ini. Oh, masih ada setengahnya. Bukan setengah. Apa? Hormon perempuannya 50%. Oke. Ah, terus? Lanjut. Oke, aku lanjut. Oke, lanjut. Aku kan ke Jogja itu kan akhirnya aku masuk tuh ternyata alhamdulillah masuk di IKIP-nya, maksudnya di perguruan, tapi ngambil ke bahasa. Oh, bahasa. Nah bahasanya bahasa Inggris. Terus ternyata di situ tuh ada ekstrakurikulernya kan, maksudnya mau Pasti dia kuliah seni ya. Oh iya benar, langsung. Oke, gue juga sama. Itu aku pakai apa namanya yang teater. Nah di situ aku mulai diajarin karena yang ngajar itu juga orang seni juga waktu itu isi kan.
Institut Seni Indonesia itu ngajak kita namanya Mas Haris. Halo Mas Hai Mas Haris. Haris. Nah di situ dia mengajarin aku tentang olah rasa, olah tubuh, olah vokal, olahraga dan olah hati. Olah hati. Makanan olah-olahan. Jadi aku di situ belajar dan akhirnya sampai pada akhirnya aku kesampaian manggung. Dan itu pertama kali aku manggung tuh bener-bener yang full penontonnya, itu setiap teater aku yang manggung tuh alhamdulillah full, karena cuma tiket kan 1.500, 1.000 zaman dulu gitu kan, itu full banget. Iya tahun 2002 ya gitu. Dapat beo kan nggak tapi? Dapat tapi lumayan, tapi kan nggak terlalu banyak kan Pada karena zaman itu pada mungkin zaman banyak. itu iya. Tapi sih sebenarnya kalau manggung itu bukan seberapa banyaknya sebenarnya, kalau orang memang pecinta seni ya. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan crowd penonton yang banyak itu sukses. Betul, dan itu alhamdulillah benar-benar yang kebayar gitu ya, maksudnya kayak wih seneng banget gue, ternyata apa yang gue mau itu Tuhan sudah kasih gitu, Allah sudah kasih aku Satu persatu ya. satu persatu. Nah setelah itu ternyata adalah di waktu itu lagi dicari penyiar di radio. Oh ini lanjut ke penyiar sekarang. Jadi penyiar radio kampus awalnya, dari sekian kampus? Bukan, Oh. radio kampus. Radio kampus. Ayam kampus dulu kayaknya. Oh iya gue jualan ayam atau di kampus. Kan gue dagang ayam bisnis ya. Oh iya, bisnis man. Next time ya kita insya Allah ya. Bisnis ayam ya. Nah, Bukan gitu. bisnis haram lanjut. Habis itu aku ngelamar dari sekian banyak, yang diterima cuma 4 orang. Yang Kenapa? termasuk aku, ya. Aku ngelamar. Ngelamar, Kirain bukan ngelamar. tadi. Kirain Kaget aja ngelamar. ngelamar berapa orang banyak. Oh ngelamar. Kalau kuping gue harus ini sekarang. Agak sensi ya. Jadi udah gitu aku masuk di kampus itu. Aku diterima alhamdulillah dari 4 orang, dari sekian banyak lah 4 orang itu. Dan dari situ mulai teater, terus radio, dan akhirnya kok kayak Akhirnya mencari cuan sendiri. Dan pada akhirnya aku lihat temen aku itu dia bekerja di salah satu radio dari 4 ini ya, karena aku sama dia tuh jadi manajer kayak humas, kayak marketing gitu, jadi satu iya, gitu. Jadi humas. dia di TV-nya, terus aku ngeliat kok dia ikut les gitu kan, les broadcast, dia kerja di radio di Jogja. Jogja. Ya kita kan bukan kita iri ya, tapi kayak ih Terpacu. iya terpacu gitu. Akhirnya aku kamu sekolah di mana sih gitu. Aku sekolah lah bareng, ikut sama dia 6 bulan, dan akhirnya alhamdulillah Pansos ya, Say? pansos. Enggak pansos itu artinya kita ngelihat sebenarnya bukan pansos. Sekarang lebih ke- orang itu bisa banget ya. Ini misalkan gue sama lu naik duluan, gue jalan sama lu dibilang pansos. Oke. Orang tuh neti kan bisa. Konekti ya. Kalau aku sih enggak ya. kayak Masa gitu. ngikut biar kita kecipratan bukan artinya mau ngambil. Masa dia bisa kita enggak? Nah itu dia gitu. Padahal aku sih ke situ pengen belajar, karena kan ngelihat kesuksesan dia bisa kerja di radio swasta di Jogja itu, waktu itu udah kerja di radio tuh keren banget. Karena kalau sekarang kan medsos banyak ya. Iya. Kalau dulu tuh kan nggak ada. Jadi Dulu kerja masih di radio koran. keren. Keren banget. Jadi misalnya pesan dibacain pagi-pagi ini aku udah nih ya. Gue Wah. kesel banget sama punya radio. Dulu ke SMS itu kan huruf zaman dulu kan SMS kan. Betul. Huruf A jadi 4. Kayak akwe mau request buat singin dulu gitu gue request lagu ini kagak dikomentarin tuh lagu. Gimana rasanya, gak enak kan? Nggak enak banget. Nah, gitu kan. Terus aku di radio tuh alhamdulillah 6 bulan aku les itu dari aku simpen uang kan, aku tabung gitu, misalnya jajan aku 20.000 misalnya gitu kan. Zaman dulu enggak sih. Zaman dulu banyak sih. Gitu. Zaman dulu tuh enggak lah 4.000. Pokoknya aku tuh 4.000. makan itu masih murah Tahun banget. berapa itu? 2000 berapa ya? 4 apa 2005 gitu. Siapa presidennya? Lupa gue. Inilah guys ciri-ciri tidak punya rasa kepresidenan ya, kepahlawanan. Masa dia lupa presidennya? Siapa? Ini kita Mirzani. Udah guys, skip lagi. Nah, oke. Nah, terus habis itu udah alhamdulillah ternyata setelah 6 bulan itu dikasih tahu lah sama yang ngajar. Gitu kan, melamar di sana karena lagi ada lowongan, dan ternyata teman dia, dan ternyata aku sama temanku tuh ngelamar, tapi bukan temanku yang tadi ya, lain gitu. Ternyata satu sekolahan kita lolos, alhamdulillah tuh diterima 2 orang dari tempat dari satu sekolahan sama aku ya, broadcast itu 6 bulan. Bayar itu dari safety money aku, dari jajan aku simpan gitu, dari uang teater gitu kan. Nah terus alhamdulillah kok kayaknya ketagihan gitu ya, ya gaji, walaupun dulu tuh masih 1 jam tuh 10.000 kalau nggak salah.
1 jamnya dulu ke 10.000 aku. Nah, karena masih mau itu sekitar dapat 600-an, temen dulu tuh udah Udah gede. Udah banyak, apalagi nyari uang sendiri pada zaman itu lebih banyak. Iya, karena kalau dan harus bangga. betul. Kalau Dan ditambah itu orang tua, aku masih ngajar juga jadi guru waktu itu, les gitu. Jangan salah, gue juga tampang begini guru juga. Guru ya? Pokoknya yang nggak percaya bisa komen di bawah. Dan itu ngajar tuh anak-anak yang bisa dibilang ngelesin anak kelas 2 waktu itu, dan sekolah yang bergengsi, cukup bergengsi menurut aku ya. Oh, kalau zaman sekarang tuh kayak international school. Iya, ya anak-anak orang anak-anak Keong. les, iya ya Orang anak kaya. keong gitu kan. Jadi ngajarnya ya mereka mesti main, masih apa. Jadi kita harus hey, this is red, misalnya gitu. This is that is gitu-gitu misalnya Jadi, gitu. pakai lenggak-lenggak ketiga. This is Iya, kalau manggil aku miss, smile gitu memang parah, misalnya. bukan teater, Stan. Seharian lu begitu. Jadi sudah tidak terbawa-bawa lagi. Memang sudah mendarah daging. Sudah mendarah daging. Nah, setelah itu aku merasakan kayaknya kok dari sini dulu kok kayaknya kenceng ya gitu kan. Terus akhirnya aku coba memutuskan untuk ke Jakarta, karena kembali lagi aku ngeliat temen ikut tadi ya kan Ke Jakarta juga. ke Jakarta, dan dia sukses di salah satu TV sebagai reporter apa namanya berita kan gitu. Tapi Terus kalau aku ikutan lagi akhirnya. oh no kalau untuk reporter aku nggak waktu itu. Enggak. Jadi lebih ke aku memang Tapi suka katanya radio. berencana kan jadi wartawan. Ada dulu aku pernah jadi Pernah wartawan jadi tapi wartawan. lokal. Waktu itu Lokal. namanya Media Transyogi. Capek nyari berita. Lumayan sih, karena yang paling capek itu adalah menunggu narasumbernya. Narasumber. Karena kan kadang-kadang narasumbernya lagi sibuk, kita tunggu gitu. Jadi menunggu sih, kadang yang menunggu dia lagi nanti wawancara, nanti bikin berita gitu kan, maksudnya kayak apa nanti kan diedit karena akan ada editornya gitu. Jadi tapi kalau aku dulu lebih ke bukan yang politik ya, tapi lebih ke apa namanya usaha gitu, misalnya kayak bapak bisa sukses tuh kayak gimana. Oh, inspirasi buat iya orang. misalnya kayak dia jual apa, misalnya waktu itu kan ada misalnya bunga gelombang cinta gitu yang harganya tuh kan mahal. Nah itu dia bisa jual berapa bisa sukses dari mana gitu. Oh, wawancara. Iya wawancara gitu kan. Oke, lanjut. Terus habis itu media itu Transyogi itu dulu aku langsung ke Jakarta tuh cuma berbekal 250.000 rupiah. Cuma bawa tahun Tahun 2007. 2007 Dan- bawa 250.000. Iya, dengan Udah ada membawa ATM? Cash doang. cash aku waktu itu. Tinggal di mana 250.000? Aku takut waktu itu aku di tempat kakak. Oh, di tempat Tempat kakak. kakak. Nebeng Dan- ya? Nebeng, karena belum kuat bayar, dan itu Berapa lama nebeng? hampir 2 tahunan. Lumayan Jadi juga ya. ya mondar Udah mandir. beres di sana kan 2 tahun. Iya, Mau makan tidur. Iya nggak mungkin makan tidur lah ya, yang tetap bantuin kakak. Dan aku ke Jakarta dengan membawa luka, karena waktu itu aku pernah jatuh cinta dengan seseorang dan ternyata aku ditolak. Tahun itu 2007 di ya. Jakarta. No, waktu aku mau ke Jakarta. Kamu mau ke Jakarta tuh udah ada pasangan. Deket sama seseorang. Dekat dengan seseorang tapi belum jadian. Jadi kita sama-sama suka, dia suka sama aku, tapi dia tidak pernah bilang sama aku, tapi dia bilang ke teman aku. Dan Dan ketika dia nggak itu bilang. aku pas mau ke Jakarta tuh aku bilang gitu loh, kalau kamu tidak mengizinkan aku ke Jakarta, yaudah aku nggak ke Jakarta gitu. Tapi ternyata dia ya udah, kalau misalnya kamu mau ke Jakarta, kalau nanti kita akan berjodoh pasti kamu akan balik sama aku. Tapi kan pada akhirnya tidak. Tidak. Jadi membawa luka karena Membawa luka ke dalam karir. ke dalam karir. Awal karir. Iya, ke Jakarta, saya ikut kakak. Waktu itu kan ngelamar-ngelamar ya, karena aku memang tidak fokus ke office, karena pengen jadi artis. Kebetulan kakakku sepupu dulu, kakak sepupu ipar ya. Itu aku tinggal di situ. Jadi dia pelopor koran. Jadi untungnya itulah Allah kasih jalan tuh, ya nggak secara uang banyak ya, tapi dikasih itu. Jadi aku dulu tuh ngeliat karena kan dia apa namanya lapor koran gitu, jadi aku ngeliatin majalah dulu tuh kalau ada casting, ada lowongan untuk ekstras kayak Oh, apa iya. itu, misalnya dicari pemain Juga sinetron. casting ya, San? Nggak casting sih. Jadi ekstras itu Oh, buat tapi yang nggak iya tahu casting karena kan Teman-teman jatuhnya di rumah sana yang nggak tahu Heeh. ekstras itu banyak banget yang nanya kak ekstras apa sih? Ekstras itu adalah hiburan. Itu bahasa kerennya kalau bilang masih ekstras. iya gitu. Karena dia ekstra kerja keras untuk lewat di belakang artis, Nah. membuktikan. Tapi tanpa mereka kita juga Mereka hebat loh. Iya, nggak susah
proses juga, karena kan ada beberapa memang kita perlu yang namanya fit extras ya. Jadi Ada. menurut saya sih pekerjaan apapun, dan saya pernah merasakan menjadi seorang extras itu tidak gampang, dan sampai Nggak mudah. perjalanan yang sampai sekarang ini ya. Jadi saya tuh dulu saya kenal dengan orang, jadi saya ke sana terus saya datang itu dengan membawa uang yang sudah mulai 250.000. iya, tapi sudah mulai menipis kan. Oh, udah menipis. Karena aku sambil ngelamar di radio waktu itu sekitar 30 Oh, radio jadi aku lamar. jasa juga. Iya, saya jadi setiap ada uang casting dapat uang syuting ya. Jadi itu waktu itu aku dibayar cuma 25.000 rupiah Jadi seharian extras. Ekstra syuting apa? Masih ingat gak film pertamanya, sinetronnya? Apa yang ya? lewat di belakang artis? Lupa ya, dulu tuh ada Naysila Mirdad, terus ada DKI ya? Iya, itu sinetron. Kan jadi lu cuma lewat di belakang, Dia belakang, terus cuma nggak ada kepengen menengok kamera. pengen, tapi kan nggak, terus seperti itu cuma muka sebentar itu udah heboh tuh. Heboh di kampung ya? Heboh Emang di waktu kampung itu. begitu memang heboh. Gitu ya. Terus heboh gitu, cuma memang sedikit doang gitu ya, itu udah langsung heboh banget. Nah itu aku jadi extras tuh sekitar mungkin hampir 2 tahun. Ada acara Ya, cuma itu tahu apa nggak ya? sih yang live. Oh, Edi. Iya. Koordinatornya. Iya, dulu aku sama Mbak siapa ya, lupa koordinatornya Mbak. Mania. Bukan, ada cewek itu Mbak Yuli kalau nggak salah. Itu dulu tuh ada acara ya dari kita bisa boleh nyebut TV nggak sih? Boleh. Iya, itu di Trans TV itu kan ada acara ya. Gitu dulu tuh aku ada di The Ring, terus Dari itu gue nonton di TV loh. Oke. Berarti lu udah di Jakarta ya? iya yang hu la 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 hu, hu, hu. Oh jadi nih ya, gua kira itu penonton biasa datang, ternyata itu dibayar ya. Boleh nggak sih? Boleh dong. Cepet. Berapa bayaran? Waktu itu aku 25.000 rupiah. Live kan? Live dia masa jam sih. Dong, 25.000 sudah sejam, saya mau Kan ngasih. sekitar sejam sampai pokoknya 3, kan lamanya dia berapa menit ya, pokoknya 3 jam lah paling nggak kan kita standby, kita syuting dan Dandan. jadi kalau misalnya ada syuting tuh aku selalu kamera itu kayak kalau ada kamera tuh pasti kayak pokoknya semangat gitu. Kayak acara dasar lah, iya. Jadi gue tuh kayak langsung gimana sih caranya mereka mengambil, jadi kadang tuh kamera tuh langsung fokus ke gue gitu Oh, kan. biar lu kesorot dulu. Iya, jadi Sama saking kamera itu hijab-hijab gitu kan. iya, saking banci tampil dan pengen di TV waktu itu. Untung lu pas kamera hijab-hijab datang lu nggak baca front line. Oh, kalau baca pelan nanti beda lagi, ya kan? Nah, terus habis itu aku dari yang extras, terus dari yang penonton ya tadi itu Ekstra dibayar dibayar 25.000. 25.000 guys, 2012. 2010 2008 2009 2008 25.000 dari pagi pulang pagi. pulang pagi, yaitu pagi aku pulang, oh iya lah Pak. Itu ada kita Akhlak nanti ya. adsense gue ini loh. Oh iya benar. Jadi Terus penonton bayaran 25.000 juga. 25.000 penonton bayaran. Jadi penonton bayaran ya, Bu. Iya, dari situ lah aku akhirnya mikir lebih baik gue jadi penonton bayaran kan. Tapi ilmunya dapat ya, itu sebenarnya sih. Iya. Kita ngelihat Jadi, artis syuting. tergantung lo mau cari uang apa lo mau cari pengalaman gitu kan. Terus akhirnya karena waktu itu aku sering liatin bapak masuk angin dan apa gitu, aku terus sampai pada akhirnya aku tuh tinggal Bapaknya soalnya. itu anginnya kebanyakan, di pompa anginnya kebanyakan. Nah aku tuh Makanya pindah suruh sekarang ya buat yang bapaknya masuk angin, buat teman-teman di rumah beliin celana yang ada jarum penutupnya banyak biar nggak masuk angin. oh biar rapet ya kalau Ya. dilem gitu ya. Nah boleh lanjut? Lanjut. Oke. Terus habis itu aku tuh pindah-pindah kosan. Jadi karena Pindah kosan, iya. mau bayar apa gimana? Iya betul. Jadi aku tuh sebelumnya ikut kakak karena Dan kan lu pernah nggak bisa bayarin lu pergi ikut orang. ikut orang. Iya. Nggak jadi berarti keluar dari rumah kakak. Karena kan jauh tuh kan syuting kan. Jadi pulang gitu kadang kan syuting kan di Ikut orang tuh Cibubur. siapa? Aku ikut waktu itu Ibu Evi namanya. Teman Itu ekstra atau no, jadi itu panjang tuh masih belum. Jadi ke teman aku, nah itu setelah tahun 2010 awal aku ikut berapa lama? 2 bulan. Masih ada nggak? Masih ada. Katanya masih ada. Alhamdulillah. Kamu ganggu Bu Evi. Bu Evi makasih ya Bu. Saya tidak tahu, saya memang tidak bisa membalas. Tapi masih komunikasi. Masih dan sempat sangat komunikasi Bu, makasih banget. Saya nggak tahu harus gimana. Saya bisa tinggal di tempat Ibu, tinggal di tempat enak. Waktu itu sih hanya apa ya kayak gini. Kamu bantu aja aku buat promoin
bawain anak aku itu kan dia lagu, jadi aku yang misalnya masukin ke radio kayak gitu. Tapi ya itu tadi Take and aku give boleh, ya, iya Bro. take and give, aku boleh stay di situ. Jadi bersyukur makan tidur. Nah tapi kan namanya kita kan jadi gak enak juga kan kalau lama-lama gitu. Keluarga nggak ada yang tahu, mereka taunya ya udah gue fine aja gitu. Nah pada akhirnya Dari bulan itu berapa tahun? no 2 bulan aja. 2 bulan aja, Terus aku Kemana lagi? akhirnya mikir gini, dan itu aku tuh berdua tuh, aku sama temen aku orang Batak, dia baik banget walaupun kita beda agama, tapi dia baik banget sama gue banget. Dan itu aku dulu pernah temen waktu itu kan aku sebelum ke ikut WFP itu aku pernah di radio di Cilengsi, yang dulu tuh aku di Doski radio Muhammadiyah di situ, dan itu buat uang aku ke Jakarta kalau ada syuting gitu, Modal ya? modal gitu. Jadi karena kan kadang syuting kan nggak langsung ya dapat duit gitu, dan lama-lama 3 bulan 6 bulan ya, Bro? iya lama-lama menipis. Pada akhirnya aku kemana-mana itu benar-benar yang sampai aku tuh benar-benar punya uang banget. Dan aku tinggal itu sebelum di tempat gue itu kan ada temennya sama Kak Lena itu di daerah Taman Mini. Uang kita nggak ada, aku bertiga, ada Eka, Kak Lena sama aku. Kita waktu itu tinggal bayar kosan itu kita benar-benar ada uang. Kosan berapa waktu itu? 350 dapat sepetak yang tapi Sepetak 350 iya, tapi dia gede. Jadi ada tempat masak, tapi gede gitu loh, lebar. Terus ada tempat masak, terus ada kamar mandinya, terus depan Kamar mandi itu dalam. kamar mandi dalam. Terus ada tempat depan gitu loh, apa sih kayak teras gitu. Oh, langsung buka Iya, pintu langsung kamar ya? iya. Jadi kayak kontrakan 3 pintu, tapi nggak 3 pintu, tapi dia kemblong gitu loh. Dibagi. Gitu. Udah gitu, Nggak bisa bayar. nggak bisa bayar. Terus diusir? Enggak. Enggak sih, cuma kita mikir gimana. Dan itu uang, itu aku masih ingat, tinggal 5.000 rupiah. Kita nggak makan, terus akhirnya gimana kita caranya. Karena betul temanku tuh, Eka itu kan orangnya nggak maluan juga ya. Jadi kita belilah ke warteg. Kita bilang, Bu, minta dong nasinya dibanyakin, lauknya aja nggak apa-apa sedikit. Kita makan bertiga, itu bener-bener buat kayak oh nggak sih, keiris banget gitu. Dikasih nggak keluar? Dikasih, dan yang itu lah namanya rezeki ya. Rezeki nggak akan pernah ketukar. Iya, temanku tuh Tapi ternyata, jodoh bisa ketukar. nah temanku tuh karena dia lebih memang cantik ya gitu ya, jadi dia dapat panggilan waktu itu di acara yang kayak you know lah, kita nggak boleh sebut ya, Cinlok. Oh, udah nggak ada acara apa-apa. Oh nggak apa-apa ya, di Cinlok itu CTP kan? iya, dia terima, terus aku kan daripada dia bayar angkot kan ya, dia bilang mau ganti bensin gitu. Yaudah kita berangkat dengan gak ada uang. Nggak ada uang. Gak ada, tapi kebetulan aku masih ada bensin kan. Sebenarnya nggak terlalu jauh, di sekitar pokoknya daerah-daerah Blok M syuting Taman Mini di ke Blok Blok S. M. Iya, dari Taman Mini ke Blok S. Waktu itu syutingnya di Blok S. Blok S di mana, Beb? Di Blok M situ deket apa ya itu jalannya ya. Pokoknya gua ada Blok S. Ada Blok S. Next time gua aja. Di situ Ada syutingnya Blok S. ada Blok S. Apa itu, mall? Oh no, kayak tempat nongkrong gitu, tapi tempat makan. Habis itu Blok S kalau nggak salah, Blok S deh. Blok S kalau nggak Blok salah. S. Nah terus habis itu gua kesana, Blok S, Blok A, lu blok gue. itu beda lagi kalau Beda disebut lagi tuh ya. sudah sering gitu. Aku tuh nganter dia doang awalnya, karena dia dapat peran waktu itu, dia dapat bayaran sekitar 250 dan harga 2000? kosan 2009 apa 8 Udah gitu. gede itu 350. Iya, karena dia dapat peran itu di situ. Aku cuma ngikut. Nah, kebetulan namanya rezeki. Berarti kan dia bilang udah mikir kan, oh bisa bayar kosan kan gitu. Yang penting kita bisa makan ngekos dulu lah bareng bertiga. Nah, betul aku bertemu dengan orang baik. Nah, waktu itu ternyata ada kekurangan. Kurang orang. Aku disuruh syuting juga sebagai itu. teman, iya, yang Bikin ceritanya waktu. iya betul, dan aku dapat lah 250.000 rupiah waktu Lumayan itu, ya, Bro. lumayan. Dan akhirnya alhamdulillah itu namanya rezeki, kita mengantarkan teman, dan ternyata alhamdulillah ada, akhirnya kita bisa bayar kosan. Waktu itu yang bikin menyakitkan adalah ketika aku nggak bisa bayar kosan, itu ada seorang kameramen ya, Kak Lena juga tahu, Eka juga tahu siapa yang merendahkan kita. Dia bilang gini, kalian kan perempuan, gampang kok dapat uang, semalam juga dapat. Wah, pasti di tahun nomor BO itu gue tahu banget Ya. kalau udah begitu. Itu
aku tuh bener-bener yang kita nggak serendah itu ya gitu loh. Kalau gue mau kayak gitu Dari gitu, dulu ya, dari Sam? dulu ya kan, walaupun gue nggak cantik ya gitu, tapi gue pernah banget itu di waktu itu ya, dia ngakunya adalah bos batubara. Itu pernah, bahkan dia bilang gini sama aku, kalau kamu mau sama aku semuanya gue kasih, tapi jangan sampai ibu tahu. Kalau waktu itu aku mau, nggak perlu gue miskin, tapi gue nggak kayak gitu. Setelah itu karena temanku yang cantik, aku ikut dia kan, jadi aku kadang nganter gitu sama dia gitu, karena bensin kan biar nggak ini, karena aku waktu itu udah memang bawa motor, itu motorku masih Supra X gitu. Nah udah gitu Motor bebek ya. motor bebek. Nah udah gitu dapatlah akhirnya, dan kita balik bayar kosan, alhamdulillah, sampai kita ngundang orang itu, nih kita bisa bayar kosan gitu kan. Pulanglah kita, dan alhamdulillah kita dapatlah panggilan lagi. Gitu, dapat lagi. Nah, Terus tapi teman yang satunya nggak dapat. dapat, tapi juga. akhirnya dia memutuskan untuk kayaknya gue kerja aja deh. Dia kerja jadi kayak SPG gitu. Terus akhirnya kita pisah rumah. Bisa. Bisa Berantem rumah. tapi. Enggak, karena kan dia pikir kerjanya sama kontrakan kita kan jauh ya. Jadi dia akhirnya pindah. Waktu itu masih gaji 1,4 kalau nggak salah. Soalnya 1,4. Waktu itu ya. Akhirnya dia pergi, terus aku pikir gimana gitu. Nah barulah kita terseok-seok itu pindah ke kosan yang lebih murah. Berdua aja tuh? Iya, berdua sama teman gue yang satu kan. Dia manajerin gue gitu, maksudnya kayak ini gitu, dengan makan yang seadanya. Sampai aku baru di tempatnya Ibu Evi tadi yang 2 bulan itu. juga. Iya itu karena aku casting dan ketemulah sama itu. Dia pernah di Trans 7 waktu itu juga acara, dan sama buat di Global TV waktu itu. Yang alasan karena aku tahu pokok anaknya di radio, di situlah. Nah setelah dari tempat si Bu Evi itu, aku mikir gue tetap harus kerja, gue harus punya uang. Jadinya lu Tetap memutuskan- balik ke ekstrasi yang vlog-vlog tadi. ke pagi balik ke ekstra, nonton bayaran. Nonton bayaran, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi habis itu aku ke panjang, soalnya ceritanya gimana nih, panjang ya. Habis menonton bayaran. Tapi kalau untuk cinta itu memang waktu itu aku nggak pernah mikirin cinta, Belum. karena Kerja gue dulu hidup kan. aja begini gitu kan. Tapi by the way katanya Nenek Mono pernah di salah satu kerja di bank. Iya. Nah itu Bang karena Maman. Bang Maman. Iya, Bang Maman. Itu karena aku ya itu tadi, karena kan setelah itu gue harus punya uang dong. Dan hal yang paling gak enak itu ketika kita dibandingkan dengan orang lain, bukan orang lain, lebih ke saudara. Oh, ini kan gue tahu nih, sama kayak keluarga gue juga gitu. Si anak si A polisi, anak si B dokter, si anak C tukang bangunan dibanding-bandingin, gitu kan maksud lo. Sekarang memang banyak sih ya. Gue tuh heran ya, kenapa sih di keluarga itu suka banget? Kan masing-masing kerjaan tuh Betul. beda-beda Betul. rezekinya. Barangkali tukang bangunan gajinya lebih gede dari dokter. Iya, Kita nggak pernah gitu. tahu. Jadi aku juga pernah tinggal tuh di radio SPM ya, di tempatnya Babe itu. Itu radio, di situ aku tinggal di tempat kecil banget, dan gue di situ juga nggak bayar, gue cuma cari buat makan dan ekstras itu. Pokoknya aduh kalau diceritain panjang banget ya. Dari situ itu aku ternyata ada temen aku dulu yang kerja di Daber. Dia manggil aku karena ada radio di daerah Depok, dipanggil lah, di situlah aku mulai. Tapi entah kenapa Allah tuh ngasih ujian, jadi baru 6 bulan radio itu tutup. Kebrang, cebrang ya. Kebrang ya. Kebrang. Tahu kan kebrang? Ya bangkrut. Udah keceplosan maaf. Ternyata Tuhan kasih Oktober itu selesai juga. Selesai juga. Iya, tapi sebelum itu aku tuh ketemu yang itu tadi, itu aku daftar jadi yang ada acara komedi. April itu. Maret apa Februari Maret April lupa lah. Itu kayak acara komedi di TV yang sekarang tutup, nggak apa-apa ya Bu ya. Ikutin ya. Itu di TPI waktu itu kan. Itu aku bertiga. Ini ya. Kayak api Pemadam gitu. kebakaran. Aku di situ. Jadi aku casting tuh bertiga sama teman. Yang masuk itu cuma aku, satu cewek diambil dari mereka. Terus habis itu Angkatan siapa sih yang terkenal artisnya? belum ada. Oh belum ada. Jadi Aku. semua angkatanmu nggak ada yang jadi artis. Udah, tapi belum terkenal sih mereka. Karena kan Juara satunya siapa? juara satu dari Bandung. Dari Bandung. Jadi artis sekarang. Iya, artis di sana mungkin kali ya. Juara dua. Dua siapa ya, lupa aku. Udah lama banget kan gitu. Berarti di angkatanmu itu nggak ada yang terkenal. Sampai saat ini sih aku belum lihat ya. Contoh kan kayak Rina Nose. Iya. Contoh kayak gitu.
angkatanku kayaknya gue deh bakal. Amin, kita doain ya guys. Amin. Nah, Amin seluruh. amin ya Allah, doain ya semuanya ya. Nah, Oke, Jutlan. Jutlan ya. Santai aja kok ngobrolnya ya. Santai ya, jangan Sudah dulu gitu. kejar siapa. Udah gitu aku di situ alhamdulillah ternyata masuk sampai mereka bilang nunggu sekitar jam 11 lah nanti apa gitu. Audisi. Karena belum masuk di Berarti lu tuh finalis. pernah ikut ini ke talent search juga? Iya, Keren talent banget search. juga ya? Iya, saya juga pernah ikut KDI juga. Tapi nggak masuk. Nggak masuk cuma Baru ketemu juri yang banyak-banyak itu. Ketemu juri artis belum? belum, baru juri biasa. Juri Juri biasa dan pada sore itu semua bagus kan ya. Gitu. Udah mateng, udah Iya, memang jadi penyanyi udah. hajat, udah udah lah. Gitu. Terus akhirnya ya udah aku masuklah di situ dan dari situ aku benar-benar yang ya Allah mobil ya kan masuk ternyata benar-benar ya orang yang pernah bilang ke aku ya kok jadi artis tuh kok begitu jadi artis gue nih yang jadi artis. Siapa itu ngomong? Waktu itu temen aku kuliah, you know kan betapa kita nggak boleh yang rendahin orang, kita nggak boleh karena kan kita nggak pernah meminta yang namanya terlahir seperti ini. Dia nggak bisa meminta. Harus begini harus, gitu nggak bisa. Kita harus bisa jalani. Udah dikasih Iya. sebenarnya jalanin aja. Itu yang bikin gue tuh benar-benar yang ya Allah kok gini ya di artis gini ya. Itu aku lagi seneng-senengnya tahun 2010 karena kan lumayan ya di karantina dapat duit gitu kan. Tapi Dapat itu duit cuma juga di karantina. iya cuma sebatas kontrak karena kan TV-nya langsung ganti kan. Iya. Sengketa. Iya. TPI bilang sana TV 2. Hmm. TV dulu loh. Iya. Habis itu ya udah sebatas kontrak aja dan itu aku mulai terombang-ambing lagi karena kan gue harus gimana nih makan kosan gitu dan sampai kita kosan itu ada di daerah Pengedegan sama temanku tadi itu Dekat net tuh. di Kalibata. Dulu tuh ada namanya studio apa ya dulu tuh? Ada dekat situ. Iya kan Pernah Pengedegan dekat itu situ. gitu. Acara berkomen loh. Iya kayaknya nggak salah ya, udah lupa gitu. Nah udah itu karena keluarga dan yang bandingin itulah ya, dan akhirnya aku di radio itu sampai nenekku meninggal tuh aku nggak bisa pulang karena aku nggak ada uang. Nggak ada duit kalau Nggak ada uang, sama sekali nggak ada uang dan bilang dijemput dan aku nggak ada uang dan aku nggak Akhirnya? bisa izin karena kan nenek kan bukan inti gitu. Akhirnya Oktober itu aku udah bingung. Awal Oktober itu aku harus kemana lagi anak-anaknya duit gitu kan. Aku sampai jualan pulsa waktu itu. Oh, dagang Pulsa, bisnis juga ya, bisnis juga. Bukan untuk bertahan dan itu pun ternyata namanya Semua gagang buat ya. bisnis, ya. Ya, ada yang kayak gitulah. Pinjam ntar gue bayar ya gini ternyata Oh, yang nggak utang-utang. bayar, yang nggak usah Banyak gitu kan. loh di Kayak SMA gitu. juga. Teman gue yang dagang pulsa banyak yang mengutang. Iya, dan itu akhirnya sampai dia marah-marah ke aku, ngancem-ngancem kayak mau you know lah ya. Gitu kayak mau kalau nggak ini gue cegat lah gue ini gitu. Gue Oh, tuh dia kayak diancam-ancam. iya Dulu di kan teror masih- gitu, takutnya masih SMS gitu kan. Gue bilang karena aku tuh waktu itu ada misalnya kayak voucher gue ngambil tempatnya si ini gitu kan, gue minta gue jual kan, terus sedangkan gue jual gue laku tapi duitnya kan nggak masuk gitu, jadi aku Lu bilang ganti. gue ganti kan. Nah setelah mau gue ganti tuh gue harus kerja keras gitu dan pada akhirnya sakitlah gue karena kan sakit hati ya, maksudnya kayak ini loh, kenapa sih Tuhan ini kok gue baru cobain radio ya, gue radio dekat, gue gak ada kerjaan, bahkan keluarga gue ngebantingin gue gitu. Ini punya Tapi ini kecewa loh, nggak waktu itu lo? banget gitu kayak, dan bahkan ada temen yang bilang gini, lo kan sarjana nganggur sih, lo kerjaan lo nggak jelas sih, lo nggak sih, kayak bener-bener yang apa ya, kayak bener-bener yang sorry gue bukan alay ya, tapi bener-bener waktu itu gue tuh bener-bener yang di titik bener-bener yang Terendah lah ya. iya gitu, dan gue nggak bukan tipe orang yang punya pacar terus bisa minta gitu ya nemenin aku, bangga punya aku, nah gitu. Terus udah gitu gue ngelamar dan gue tuh bilang gitu kan, kalau memang di entertain ini bukan rezeki aku, kamu tunjukkan di mana, jangan bikin aku buta-buta kayak gini ya Allah. Aku mana harus kerja, tolong tunjukkan di mana. Aku bener-bener uang kan mulai menipis. Terus akhirnya
aku tuh ketemu temen namanya Hastri. Astri. Hastri itu aku ketemu syuting pas di waktu itu masih di Tabuana. Oh lu sempet ke Tabuana? Iya, Estas di Aku tuh ada Tabuana. ngeliat yang terbang pakai naga. Tenaganya gue lihat ya. Terus bersama dia bilang gini, Kak mau nggak kerja di bank? Oh di situ lu baru. Iya. Berpindah haluan dulu. Pindah haluan. Kayaknya di radio kok pahit banget tuh, kayaknya Tuhan ngasih radio kayak gitu. Terus aku Mana bilang, radionya yang kasih Tuhan? Nggak dibawa? enggak, kayaknya radionya ketinggalan di rumah. Terus Udah gitu, kakak kan S1 kan ya? Iya kok S1 gitu kan, dia bilang kakak mau nggak gini, tapi sebagai call center gitu oh, kan. center. Terus aku bilang apa aja Di deh Bang Maman kan? di Bang Maman. Bang Maman ya, sama Ada di Bang Maman, ada sama Bang Bang Pribadi. iya Ada. Bang Maman sama Bang Diri, tinggal disambung itu. Mandiri sekalian. Sponsor gak masuk. Terus habis itu ya udah aku di situ, alhamdulillah dari sekian banyak ya itu aku masuk, nggak nyangka kan gitu. Tapi gaji masih Kira kerja. Iya, Dari tahun berapa itu? Oktober 2010 Sampai tahun 2017. berarti 7 tahun Iya. kerja di bank. Iya. Udah syuting gitu. Masih, tapi aku lebih fokus ke MC. Dan itu aku MC di Bang Maman. MC di Bang Maman dan juga Nggak di Bang Beyong. Luar. Di Beyong nggak di Bang Maman. Bayang lah. Terima kasih jangan. Maskot. Biasa gitu, jujur aja gue juga sering pernah MC di satu PT gue kerja MC. Beyongnya ini thank you sayang dari sama maskot. Pernah ya dibayar Giliran lah. berdua nih MC-nya berdua. Gue dari PT, satu dari luar. Pas gue tanya di Beyong 1000. Nah gue maskot bisa thank you. Padahal Ya kan, totalitas tanpa membandingkan batas. kualitas ngapain lu panggil MC luar sedangkan gue yang handle semua crowd acara, benar nggak? Iya. Ya. Ya itulah rezeki orang. Ya rezeki. Tapi ya Berarti ada rezeki yang gue saat itu maskot. Iya. Jadi kalau aku sih berpikir ya udahlah, karena kan memang kerja ya di situ. Jadi ya totalitas tanpa batas. Yang penting nggak lemas gitu ya. 7 tahun mas. Tapi apa namanya Masnya yang kemana? yang aku situ senang adalah waktu itu ya, karena aku nggak berani, dan ternyata apa yang aku omongkan itu menjadi doa, dan itu menjadikan aku lama di sana. Kenapa aku pikir kan waktu itu kayak tetap kan, ternyata kan memang belum rezeki di sana karena aku masih outsource 7 tahun. Aku pernah bilang resign apa enggak? iya resign itu. Oh resign sendiri. Resign sendiri aku, karena selama 7 tahun itu kan Resign apa dikeluarin? Resign aku benar-benar Resign. resign. Benar-benar resign. Nah, habis itu kita nyebutin bank ya, nggak apa-apa nih. Bang Maman aja. Bang Maman ya, ntar gue ini lagi kan. Enggak, Bang Maman baik kok. Oh ya, nanti kalau nggak dikiting ya. Nah, kalian Jangan nanti ikut kalau edit ya. ngasih iklan. Nah, terus akhirnya aku di bank itu selama 7 tahun karena aku merasa aku kok nggak pegawai tetap ya gitu kan. Jadi aku akan tua di sini. Akhirnya ternyata aku pernah bilang tuh gini, kalau aku belum dapat kontrak aku belum keluar. Nah, Oke. tapi aku pikir, aduh nggak bisa nih gitu kan. Nah, pada akhirnya bukan tidak bersyukur ya, tapi kan namanya orang kadang pengen dapatnya sebagai pekerjaan yang tetap. Ya nggak mungkin lah, kita manusia tuh pasti pengen Iya, yang karena terbaik waktu itu buat diri kita. aku pernah pengen punya rumah dan aku ngajuin dan itu tidak bisa disetujuin karena aku punya outsource. Oh, ngajuin ya teman. Iya, dan Kenapa lu nggak jadi simpanan aja tahun itu? Kan dapat rumah, oh iya ya, ya kan? benar juga sih. Kamu kok pinter banget sih. Ini ya pinter Pinter lah. ngajak yang enggak. Nah, banyak sekarang kayak gitu. Oh banyak ya. Banyak. Heeh. Ditanya kerja apa? Heeh. Gak ada. Kok bisa rumah punya mobil? Iya. Ada kebanyakan artis baru, kebanyakan Iya. syuting bawa Alphard. Pertanyaan dong. Bener. Ya mungkin punya Masa usaha ya? kalau. Masa syuting ATV bawa Kalau Alphard? gibah. Masa syuting? ATV kan gua tahu bayarnya berapa sih? Iya betul. Mas mobilnya aku ujuk-ujuk. Pas ketemu lagi nih ya di judul lain naik taksi, berarti sewaan kemarin tuh apa? Maaf ya guys, siapapun artisnya itu ya, Jangan tersindir ya. jangan tersindir dan memang kelihatan. Lanjut. Nah udah gitu aku akhirnya kebetulan alhamdulillah kan aku tuh masih suka casting karena aku masih berharap suatu saat aku masih bisa, karena jiwa ya kan gitu kan, Panggilan ya bro. panggilan walaupun memang keadaan yang membuat aku harus kerja gitu kan. Jadi Dan selama 7 tahun, aku masih di masih tahun di bulan November 2017 17. Berarti dari 17 kemana?
Dari desainnya. dari resign itu kebetulan alhamdulillah kan aku ada tawaran yang ke Cina ya, ke Cina untuk Cina. daber. Daber. Jadi sebelum resign itu karena aku Itu alhamdulillah gitu, Biomannya. lumayan karena seminggu Cuannya lumayan. waktu itu. Jadi aku itu aduh kok Dapat aku tuh orang Cina di sana. enggak. Maksa. Maka lu kalau begitu sambil nyari deh. Oh gitu. Nyari link maksud gue. Oh nyari link. Karena aku mikir gini, aduh gue kerja seminggu bayaran gue selama 5 bulan 5 bulan kerja di Mamat, Oh, di Mamat. di bank lah kan. Jadi aku ada yang mikir udah deh kayaknya gue safety gue ini, dan ternyata setelah itu aku tunggu kabar dari temen aku, dia bilang oh iya project kita berhasil. Terus gue mikir kan kalau begitu berarti gue dapat ini gaji gue itu gaji yang kotor ya, maksudnya kayak gaji hitungan gue 3 jutaan ya. Gue dapat tuh sekitar Daber kan ini. iya 50-an kan. Lo bayangin 2 bulan, gue mikir kan gue berarti butuh kerja di bank waktu itu, gue pikir ya, bukan maksudnya apa ini gitu 3 tahun, siapa yang gak tergoda. Ya iyalah. Akhirnya dengan kerja gue cuma 2 bulan ya, mungkin ini timing yang pas buat gue. Kenapa nggak lanjut ke Daber? Kebetulan memang proyeknya kan habis. Proyeknya habis. Dan Habis apa bungkus? memang bungkus karena temanku kan kebetulan memang Susah banget kalau bungkus. Habis, berarti Ya, proyeknya habis. habis lah, biar bahasa halusnya habis gitu. Kebetulan yaudah temanku sih kan di sana kan dia dipercaya gitu kan, dia dosen juga dipercaya untuk ngatif di sana. Hah? Nah tapi kan project memang tidak lagi kerjasama dengan film gitu, karena memang di Indonesia kan apa susah juga kan untuk masuk di kayak lebih ke Yang ke penting Korea dapat ya. pengalamannya lah. Iya, internasional. iya, kan? untuk itu Walaupun dan bukan suara lu yang go internasional, Iya. ya, gua setidaknya udah nginjek tanah sana. Iya, alhamdulillah itu pokoknya. Harus lu bawa kenangan, Gua tuh- tanah lu bawa plastik. Iya, gue dulunya kenapa gue nggak ngevlog gitu ya waktu itu ya, padahal ya karena aku tidak punya handphone yang waktu itu begitu memadai gitu kan, karena kan ya Dulu kan kita nggak ada fokus gitu-gitu ya. enggak, tapi kalau temanku dulu dia pakai kamera itu ya itu kan, Oh, iya. itu dia udah, makanya dulu nih orang kemana-mana di save ini gitu kan, Dulu kita kalau kelihatan masih itu kayak aneh ya. aneh gitu, tapi ternyata Kayak itu alay yang gitu menjadikan ya. duit di sekarang dia lumayan besar. Oh, ya. Dan akhirnya aku alhamdulillah karena aku casting tuh bulan Oktober, dan aku dipanggil karena Itu kan 2017. 2017. Jadi itulah Allah kalau kasih rezeki kadang-kadang aku ber gitu. Casting masih apa tuh? Aku casting di waktu itu aku di RTV. RTP. Aku sebutin nama-nama terus ya. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi waktu itu casting di TV, dan di casting di TV itu aku casting di Cari-cari komedi. apa? Di Cari komedi. komedi. Di seri komedi waktu itu ada acara kayak simulat gitu kan. Aku casting. Artisnya siapa tuh? No, casting di simulat. Oh, Komedi sering. kan. Terus habis itu aku casting, terus banyak banget gue datang sore tuh sekitar jam 3 sore lagi. Rame banget gitu. Itu aku pulang dari kerja kan, pulang sore kan, jadi aku sekitar jam 4 kan, karena aku masuk kalau jam 6 itu kan masuk pulang jam 3. Jadi aku di sela itu pasti aku casting gitu. Nah pada waktu itu ternyata aku dapat panggilan untuk request. Oh, request. Nah request Jadi itu guys nih ya, perjalanan casting itu enggak casting lolos main sinetron enggak. Jadi habis lolos casting itu ada namanya request. Request itu lagi mencocokkan karakter namanya reading. Iya. Itu baru lu syuting. Jadi enggak lu casting lolos langsung syuting. Pikir orang tuh gitu, datang ke studio casting lolos langsung main. Enggak. Ada yang namanya request. Request itu misalkan perannya Ani, lu 3 ngerebutin tuh peran Ani. Nah itu betul. Iya nanti yang Beda. cocok yang mana. Nah ternyata di situ tuh dari sekian banyak itu kalau nggak 10 apa 13 lupa ya, udah lama ya. Itu yang lolos ada cewek kan 2. Nah tiba-tiba pas gue balik itu tuh gue sampai izin loh. Izin gue itu tuh belum keluar dari Bang Maman. Oh masih? Masih. Jalan tuh waktu itu sempat ya? Iya gue. Nyela juga ya? Iya gue nggak Cari celah ya? Iya gitu, bilangnya sakit lah kalau kayak gitu kan nggak Seko, bisa. tuh guys, udah ketahuan kebongkar nih 5 orang pernah berbohong di Maman. Habis gue gimana gitu kan, gue nggak bisa dong kalau nggak sakit, gue nggak bisa dong nggak masuk gitu kan, izinnya pasti kalau nggak masuk kan sakit. Sekong ya bu? Habis sekong Habis itu? itu diizinin casting lolos. Ternyata ada tuh namanya dulu tuh Mas Dodi kan, dia deketin aku, terus dia bilang Apa tuh Say, itu sebagai apa? tim kreatif. Oh, tim kreatif. Saya aku kemarin lihat kamu ya di video, karena udah itu kan Oh berarti casting kan. lolos itu ini ya, ternyata ada orang belah dalam juga lo ya bu ya? Iya. Kekuatan orang dalam dong. Iya orang dalam karena casting. Oh karena casting, Iya. kesini ketemu dia.
No, jadi dia tuh ngelihat, makanya jangan menganggap sesuatu hal yang kecil itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat atau Betul. tidak berguna, bahkan itu membuat kamu besar. Betul. Jangan Jadi- pernah sekalipun meremehkan orang. Betul. Jadi waktu itu kan aku casting yang di komedi itu, ternyata dari orang-orang tim lain yang dia punya program lain untuk butuh fast itu, ternyata ngeliat lah mungkin kegilaannya gue emang udah gila karena udah gak punya uang, gila punya mimpi yang nggak kelar-kelar, nggak capek-capek gitu kan. Jadi ya Tapi udah, untungnya lu gilanya nggak ngobat, say. alhamdulillah sih enggak. Dan gue masih yang apapun gue lakukan tetap Kan di itu jalur. alhamdulillah yang kayak nyabu apa segala macam. Enggak. Bersih ya jadi dari Bersih, mau dicek silakan bersih. Jangan cinta terlarang. Kalau cinta terlarang Nggak ada juga kan? nggak ada. Yang ada Tuhan melarang kamu untuk dengannya. Oke, lanjut. Habis casting kok lolos komedi gitu. Terus nonton komedi kan, nah terus di casting tapi belum ada kabar, belum ada kabar. Nah terus, PHP nggak? hah? PHP Ya, bisa dibilang. bisa dibilang kan kalau di dunia internet kadang-kadang kan iya nanti gue calling ya gue gini Itu gitu bisa kan. doang. Nah ternyata kan bahasa enggak. halusnya. Terus ternyata aku disuruh castingnya kos. Jadi dong karena aku ada pengalaman sebagai penyiar sebelumnya. Iya, karena waktu itu aku pernah jadi penyiar di CBB. Jadi yaudah kamu sebagai penyiar gitu ya. Aku bilang, hai, gue ya. Aduh ada, sekarang aku lagi di sini ya pemirsa gitu. Karena dengan Berapa udah orang gaya casting? gue Ingat gitu. nggak? Banyak casting kan? Kebetulan sama Ilfas waktu itu aku yang ngeliat waktu itu sendiri aku. Oh sendiri casting. Nah terus Casting ternyata private ya, Bu? private jadi banyak itu kan gila dong deg-degan gitu kan. Terus nanti ya pulangnya nanti jadi nunggu yang semuanya casting itu yang request tadi. Habis itu aku disuruh masuk beberapa orang kan kamera terus yaudah kan sekarang kamu casting lagi bawain acara dangdut. Ya udah aku bilang aja sampai ini acaranya di Gaya sih gitu kan. Kalau- Dan sekarang aku alhamdulillah nggak langsung gitu. Langsung, ada Dia bilang lagi. ntar gue kabarin ya say. Oh iya Oke, bang. betul. Kabarin ya, say. Itu sih bahasa Sekitar- halus kadang ya kan. Tapi ada juga yang bener. Iya, seminggu atau 2 minggu gitu dia bilang. Tapi pas gua pulang itu boleh dong minta bukti siaran di radio gitu. Terus aku kirim bukti aku syuting pernah gitu kan. Waktu itu pernah syuting juga di Antv di peserta soal gitu kan nyanyi gitu. Terus gue kirim beberapa, makanya itu setiap kalau syuting atau casting, setiap syuting ataupun juga MC, gue selalu sisihin gitu loh. Maksudnya video-video Lo komedi harus gitu. punya. Jadi ketika lo perform album atau apa, lo harus video. Setelah lo ngirim bukti siaran radio, terus apa? Langsung. Eh, Lolos nggak nih? belum. Jadi setelah itu gua karena kan nggak ada kabar ya kan. Terus ternyata yang dari yang China itu kan yang Gaber duluan udah bayaran udah oke. Tapi waktu itu bayarannya mereka kasih segini gitu. Tapi ternyata 2 kali lipatnya aku dapat setelah pulang dari situ. Tapi aku pikir ya udahlah segitu nggak apa-apa gitu kan. Salah, ya. Gitu awalnya kan. Tapi yang penting aku bisa jalan-jalan karena aku bener-bener healing kalau bahasa sekarang gitu kan. Ini ya buat sekarang. Iya, bahasanya healing. Nah, aku terus ke situ ternyata dapat panggilan dari TV tadi. Panggilan. Oke, ternyata aku lolos. Oh lolos terus. Terus kasih budget segini, terus aku bilang, Mas, aduh gimana ya Mas, gue nggak bisa soalnya tanggal segini, cuma 1 hari waktu itu nggak bisa. Terus akhirnya Mereka karena mungkin dari pihak TV kan butuh ya, terus akhirnya mereka tidak bisa ganti hari, akhirnya ya aku nggak dipakai. ya, sedih dong say. Oh banget, dan gue kayak gini, ya Allah Itu kayak perang dunia ya. ya kayak kenapa sih ketika kau kasih 2 ini gue harus memilih. Pasti pilihan sulit. Iya, Terkadang kita harus memilih di antara dua pilihan sulit. betul, tapi karena kan Tapi ya percayalah di antara pilihan sulit itu akan ada kebahagiaan selanjutnya. betul, Dan ternyata aku sudah mengikhlaskan ya karena kan itu gak rezeki aku, sudah syuting terus akhirnya aku ke Cina, terus pulang dari Cina seminggunya setelah ternyata kan project itu berhasil. Mereka mau karena waktu itu kan bikin sampel dulu cuma berapa Facebook gitu, jadi dibayar dari pre-episode itu. Ternyata goal, akhirnya resign di November itu, tapi tanggalnya aku lupa ya. Aku bilang aku resign, terus sampai atasanku kenapa sih harus resign, tapi gimana kalau udah nggak ada job kalau bye gitu. Biasa dong buat mereka tetap stay aku. Terus aku akhirnya aku bilang enggak Bu, caranya saya resign aja gitu. Mungkin buat saya cukup sekian, saya harus mungkin banting setir lah, saya mencoba. di mana itu tadi?
di Maman tadi. Mama Bersen terus akhirnya Dan aku Cina? aku ternyata yang daber itu dioper ke Jogja. Terus habis itu Ya habis itu karena aku mau nggak mau aku udah janji sama temen dan sudah mereka sih kenalnya di mana? iya belum. Nah terus sudah gitu aku sehari itu sore besok temanku bilang besok harus sudah sampai ya karena kita sudah daber dan kamu tuh banyak peran di situ. Karena si pengisi suaranya itu adalah peran utamanya aku gitu. Nah akhirnya Jangan bilang lu pernah ngedaber di apa Genta Buana. yang apanya? Daber kan Genta Buana daber. Oh iya enggak sih aku nggak pernah. Tapi dulu pernah daber memang di kesehatan gitu. Jadi beberapa radio diputar gitu di kerja sama-sama Kayak kesehatan. main cast gitu. Iya dulu gitu dulu. Tapi tahun 2000 berapa itu ya? 7 mungkin. Pokoknya udah lama itu. Aku pernah loh ikutan daber juga di RCTI dan daber Avatar, SpongeBob itu tuh ada. Jadi dulu. lu isi daber Avatar SpongeBob itu saya. Teman orang lain. Gue cuma penggembira di belakang. Ngapain? Dulu tuh ada acara tuh Apa fighting dialognya ya. masih ingat ya? Ya kalau aku cuma yang ayo suamiku kamu bisa. Oh yang penonton lu ngedaberinnya. Terus ada yang gua nonton waktu itu baru suara. Oh iya kayak main Itu. bola kayak Subasa lu yang suara-suara. Iya, jadi kayak misalnya kayak efek-efeknya gitu. iya kan dulu tuh kan ada Benteng Takeshi kan Oh, iya, yang lagi Takeshi. famous itu. Nah, Gua itu nonton saya ini nggak terlalu ini. Iya. Karena gua doyan nonton bareng gitu dulu. oh. itu tuh gue itu di situ. Tapi gue nggak bukan yang sebagai dia. Tapi bukan sebagai peran utama ya. Maksudnya iya karena Terus saya lanjut. Iklan tadi guys. terus udah gitu. Wong. Sebelah lu sama soalnya. Oh iya. Lanjut. Iklan guys. Udah gitu udah dong aku terus pernah tuh di situ dan aku kelamar kan tapi ternyata kan nggak diterima dan itu waktu itu itu masih dibayar 10.000 per naskah Pernaskah. 10.000. 10.000 waktu itu dan gue kan tinggalnya di Cilaksi waktu itu sama kakak yang sebelum ke maksudnya sebelum jalan ini tuh kan jauh ya gitu jadi akhirnya nggak mungkin dong gitu nggak kuat kan terus akhirnya ya udah kembali ke yang TV tadi aku kan dari akhirnya sampai aku baru kali itu jadi naik pesawat sering ya naik pesawat lagu udara ya? udara ya. Nyampe lagi di Jogja sampai di Jogja itu malamnya baru sampai itu masih ditambah hujan jadi dijemput ya kan ya aku kebetulan pakai Grab waktu itu ya jadi kantor terus nyampe dan alhamdulillah tuh baru istirahat dan mau ke tempat apa namanya peristirahatan karena kan dapat tempat maksudnya tinggal gitu kan berapa hari tuh dapat itu paling nggak kan sebulan gitu ternyata hari itu gue sampai di Jogja hari itu gue dicat 2 yang di Sri Mulat yang di komedi itu terus sama yang di ini nah karena Sri Mulat itu waktu itu karena aku nggak tahu karena aku ini nggak bisa kak aku ngiyain yang ini gitu ternyata kan habis itu bisa diatur kan karena kan emang nggak tahu ya aku masih Karena ada manajer sih. iya jadi aku tuh yang ngambil yang chatnya duluan gitu waktu itu acara gue yang datang yang duluan dia bilang kak tanggal segini tuh aku bilang bang beneran mas ini iya gitu nah itu aku langsung besok hari Minggu katanya gitu bisa gitu aku izin sama temanku sih orangnya welcome jadi aku izin cuma 3 hari pulanglah aku ke Jakarta lagi syuting awalnya mereka bilang mencoba aku gitu dan ternyata alhamdulillah terima kasih untuk para tim ya di TV sudah mempercayakan aku sampai 1 tahun di sana karena dari Desember November apa ya kalau nggak salah November akhir apa Desember pokoknya sekitar bulan itu karena lupa ya lama sampai di November 2018 jadi 1 tahun alhamdulillah dan lumayan banyak episode mengucapkan terima kasih kadang kita nggak tahu ya rezeki itu dari mana terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk bisa program itu dan saya bersyukur bisa bergabung dan mimpi saya untuk menjadi host menjadi seorang artis pun termimpi dan terkabul karena dari acara itu berapa episode tuh total nih? mungkin sekitar 100 kali ya mungkin 100 lumayan loh say. lumayan Dapat apa tuh 100? Dapat embem dapat ya? bem sama memperbaiki Perbaiki rumah tanah dapat Eh, dijual lagi
dapat terus jual. Ada yang belum. Ada yang belum. Alhamdulillah. Masih belum mau menyusul. Jangan. Jangan ya. Nambah lagi harusnya. Beli ditambah gitu. Jadi 100 episode dapat embem ya. Embem, tapi kan embemnya bukan yang bagus banget ya. Maksudnya yang bisa buat yang nggak penting kehujanan. ada dengan kepanasan nggak kehujanan. Dan embem lagi roda 4, Iya. roda 3 ya kan. Roda 3 juga ada ini kok tapi Iya, apa itu? bajai. Bajai ada 2 atau 3 sih? 3. Oh 3 bener ya, berarti gue nggak bodoh-bodoh banget ya. Iya benar, tumben lo pinter. Oke, 100 episode udah selesai nih. Kayaknya sih 100 episode. Habis selesai project itu tuh apa yang lo lakukan? Tahun berapa? 2018 akhir. 19 corona tuh ya? Iya, belum. 19 tuh Corona itu masih ngejob 2020 kan. Masih ngejob, itu aku sempat off. Nah, disitulah aku baru kerja di streaming. Karena sambil menunggu. Terus kenal sama gue. Ya, yang awal. Singosari kan? Ya, Singosari. Nah, itulah di Singosari itu dan Itu kita kan kita berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Ya, nggak ada job. Di cancel. Itu kita tuh kok bisa ketemu itu waktu itu pas di aplikasi, pas di yang teman-teman di WA. Kita tuh satu grup MC, cuman Jabodetabek ya, nggak terlalu, tapi ternyata itu ya. Kita jalannya di Singosari. Singosari dan lumayan banget kan Lumayan. tagihan gue Gue dong. nyenyong di tempat lu, nyenyong di tempat gue. Ya, Saya berapa orang? Saya 5. Di situ ternyata kita cocok ya, masih sebagai Sebenarnya dari teman. situ kita sudah mulai ocol-ngocol udah say. Udah mulai memikirkan padahal. Iya. Cuman kita kurang pinter waktu itu. Masih takut. Dan itu ya udah aku akhirnya dapatlah kerjaan juga tuh di sinetron sitcom. Lu sih Mas Ari sampai syuting waktu itu saya. Masih, tapi aku kan off waktu itu. Off. Ya kan, semua kan cuma sebulan. Sebulan dari single lu move lagi. Move ke lagi EM. ke YM, itu belum Masa syuting ya? lagi ya. Terus habis itu aku di acara nyanyi lagi, apa ya waktu itu aplikasi lagi ya, nyanyi juga. Ini loh, apa Wishing? Kayak mungkin itu kali ya, lupa ya. No. Pokoknya nyanyi. Aku kali ya apa ya. Pokoknya ada nyanyi, harus nyanyi gitu kan. Lupa gue. Nah, terus gue Itu syuting live lah. stream? No voice. Oh, voice. Apa ya, say? Apa ya dulu tuh aku lupa deh. Lupa pokoknya. Itulah ya. Terus habis Suara. itu aku dapat syuting lah yang di Taman Ojek Pengkolan. Pentolan. Tapi lu sambil itu kan nyambi kan? Nyambi, karena kan nggak Sama munafik. YM lu nyambi. Ya, Sama kok YM. kok inget Dia kan ya? bareng PK-nya sama gue. Oh iya benar. Nah Syuting. itu tuh masih tuh. Nah, alhamdulillah dapat di situ dan aku merasa oh ya udahlah gitu kan rezeki. Tapi Allah masih muji lagi 2020 akhirnya geleng semua. semuanya. Jadi aku 2019 masih ada kan ada Garuki, 20, 21. 2020, 2001 Fokus itu live kita 2 tahun. Say. ya Itu guys, Fokus jadi 2 kita tahun. fokus live 2 tahun. 2 tahun dan benar-benar yang gue pernah sampai ingatkan gue untuk punya uang dan lo bantu gue di aplikasi yang waktu itu di Snack. Iya. Sampai gue udah jadi guys ceritanya dia kan daftarnya nggak lolos kan. Gue tuh gede ngapain sih lo orang nggak lolos tuh gede dong. Kan tahu Akhirnya sendiri kan waktu tinggal 6 gue minggu. bikin akun ya kan. Gue taruh dulu muka gue. Terus video dia gue ambil yang dari yang jadi apa dukung-dukung gila apa sih? Bukan itu tuh goyang itu loh, goyang apa? spiral. Yang ting-ting. Goyang dong bang, tung tak Yang lu pakai panci pakai Iya. itu kan. Akhirnya gue posting itu lolos di sana di yang di film apa sih? FM. Di Iya, Fairmont. Oh Vermo, pokoknya Tia loh ownernya ya, Tia Kemala nggak salah. Ownernya itu akhirnya lolos kan? Lolos. Udah gue ganti profil, udah dia yang jalanin. Iya, alhamdulillah dan itu gue lumayan DPP dapat berapa sekitar 600 terus baru aplikasi mulai lagi sampai suara yang tahu kan yang di kuping Oh. kan sempat aku udah 2 terus aku Mami dikat ya dalam jadi Mami Giba itu kan terus akhirnya udah Itu gede itu gila tuh ya. Dari Apple ya, Say. lumayan itu dan sampai dan itu tapi ternyata kan langsung PPKM ya waktu itu ya Bukan maju. gua karena udah mulai menipis gak ada uang bayar ini daripada gua makan bayar dan sebagainya Polda loh ya. aku polda Udah berapa bulan nggak salah? setahun Oh iya bener, lu setahun live di sana ya. Iya, dan lu tahu Berkebun, kan? jualan. berkebun gue gagal Tapi lu buka warung memang duit pada dari uang live stream kan sebenarnya. yes Dari cepet. dari Belanja cepet tuh 136 belanja inget kan 200 ya kan? lo lihat gimana Customer kan caranya udah tahu. gue ngebangun toko gue sampai sekarang udah bisa ditutup Ini tahu gue kan. sampai dari usaha awal paralon nggak sukses. Tahu gue. awal gue tuh nyicil bank ya kan? Akhirnya nggak jalan ke Nyicil bank paralon. bulan nggak jalan Cicilannya masih ada, paralon nggak jalan emang beneran berjalan Masih terus berjalan, sama kayak main handphone. Oh. Belum berjalan. udah gitu gak berhasil terus aku kan habis beli tanah itu kan terus
coba untuk praktek, tapi ternyata modalnya kan udah banyak ya, modal gitu, tapi ternyata kan belum balik modal banget dan ternyata melelahkan. Terus sempat yang terjadi banyak yang namanya uang ya, dari keluarga tuh kayak banyak gesekan ya. Live streaming, kamu pernah tahu kan yang sebulan aku 3 aplikasi nggak dibayar, sedangkan gue harus menghabiskan waktu itu kan masih pakai pulsa ya, 300 sama nangis. Lu lihat kan gimana gue udah lah nggak ada uang, gue dan kau lihat usaha yang aku bangun itu kan awalnya dari yang tenda biru tuh udah kan, bukan lagu ya, bukan lagu kan, yang tenda biru itu kan bukan lagu ya, tapi lo lihat kan dari yang story gue gila gitu, dari yang belum ditutup sampai ditutup, sampai yang bener-bener yang itu gue dari fokus streaming ya, akhirnya jadi mata pencaharian ya, jadi streaming mata pencaharian. Dan itu sempet yang orang memandang sebelah mata, streaming cuma di orang. Aduh, kalau gue sih kan satu aja streaming 3.000 dari 5.000. Dari 5.000 3.000 kok nggak usah banyak streaming, udah begini begitu. 12.000 pertanyaan gue kayaknya 12.000 udah ngapain? Nah gitu. Tahu-tahu ada di aplikasi burung biru ya saya. Ternyata bukannya ini kenyataan. Lu kan pernah masuk burung biru. Iya, tapi kan ada foto lu nampak di burung biru. Tapi gue nggak jualan loh. Nggak jualan, tapi di bawah lu. Atasnya brand ambassador. Oh iya, benar. Gue kaget kan. Gue bukan penggilan burung biru, enggak, gue lagi posting. Cek biasa kan kita kan kepo ya. Ada siapa sih teman-teman yang udah masuk ya. Masuk. Pas ini, ngapain lu burung biru? Ternyata cuma gambaran doang. Screenshot. Ya, dan waktu itu soalnya kan dia bilang non target, terus dapet ya kan, terus habis itu tahu-tahu di situ harus lockroom wajib, udah pakai seksi dan sebagainya. Waduh, gue pikir sorry ya, gue bukan yang kayak gitu kan. Jadi ada lockroom guys, live streaming itu ada yang host yang harus di lock, jadi dikunci. Jadi orang tuh nyawer berapa baru bisa. Nah, kayak gitu. Terus habis itu ya udah aku sampai pada akhirnya ya udah ini mata pencarian, udah kebetulan alhamdulillah until now kita harus lakuin itu karena live streaming ngebantu kita. Saya tidak termasuk orang yang gengsi. Saya memang sampai saat ini saya tinggal masih ngekos di Jakarta. Gue tau ini ya, gue tau cepetnya diambil guys ya. Sama kayak gue karena kita butuh. Nah, karena saat ini saya masih butuh, dan buat saya sebagai pembelajaran adalah daripada kita dapat 50 benar guys. Pernah 50 ya waktu itu ya, yang di aplikasi YSM ya, yang ternyata malah kita terjadi sesuatu pertengkaran dan diremehkan. Dan itu ada notanya, dan ini ya saya cuma ngasih tahu ada slip gajinya masih. Jadi teman-teman ya gitu, pesan buat teman-teman, jangan pernah merendahkan orang. Saya pernah direndahkan juga. Saya ini pengalaman baru kemarin itu, saya tuh syuting baru cuma satu scene. Ternyata dari satu scene layar lebar itu saya dipanggil lagi produksi dan akhirnya sampai menjadi peran pembantu drama. Dan itu banyak, iya. Jadi jangan pernah meremehkan sekecil apapun atau orang itu ketika orang itu nggak punya. Kita tidak pernah tahu ke depan orang itu bagaimana. Betul, kita tidak tahu betapa rezekinya orang itu ke depannya apapun. Dan saya paling tidak suka melihat orang sombong. Saya paling tidak suka apa yang kamu sombongkan dalam kehidupan kamu. Ketika maybe or you have the money or you have the good prestige, good money, good jabatan, good mungkin ya, good looking atau apapun. Tapi ingat ya, gak semua itu kekal. Karena saya pernah di posisi kan sebagai host setahun saya, orang yang bilang bahwa lo jadi artis, gue yang jadi artis muka gue bagus, lu muka gue yang pas-pasan ya say, jadi artis gitu. Dan Allah apa yang nggak mungkin buat Allah, butuh perjuangan 10 tahun. Mungkin ada orang, gue sih cuma setahun, gue cuma 2 tahun. Tapi nggak nangkring di TV nih, numpang promo lagu dong. Iya. Banyak kan begitu. Ngechat aku dong di Insta, terus di FB itu ngechat aku yang Beb, gue mau dong gini promo ya say. Gitu kan. Sedangkan ketika sekarang aku juga lagi jatuh ketika lagi jatuh nggak ada. Pada kemana tuh mereka? Pada kemana teman-teman gue? Arisan udah kemana? Bahkan ada apa sih arisan? Aku udah nggak, karena aku nggak mau, karena seperti kan benar-benar aku drop kan dari corona itu kan, benar-benar yang sebenarnya gue tuh suka ya ikut arisan, tapi ketika nggak sukanya tuh adalah isinya tuh kadang gibahan sama promo diri sendiri. Iya, dan kadang kan
ya, percaya nggak percaya, orang kerja di live streaming tuh mereka ngingat tuh duitnya banyak. Iya banyak kalau bagi yang ngerti kan maksud gue? Itu beda lagi. Itu ya banyak, kan? tapi kalau kayak ini guys ya, terus terang nih ya guys, 150.000 aja kita ambilnya nggak deh? Iya, karena sekarang sih buat aku gini, Cepet. aku bertahan di Jakarta dengan Buktinya jalan yang sekarang benar. berdua. Iya, Kita tuh kadang harus banyak bersyukur tau, Betul. karena di pinggir jalan sana banyak orang yang capek kerjanya panasan, dapetnya Betul. segitu. Kita cuma nangkring di handphone model kuota udah dapat kita larang. betul, Walaupun tidak ditebak kapan, tergantung lagi atasan sama agensinya. betul. Itu aja sekarang. Asal tidak taruhannya. dimakan, asal tidak dimakan dari mereka. Total berapa ketipu live streaming gak digaji? Aku banyak, beberapa ada yang di MG, waktu itu di High, terus ada di mana ya? Ada di waktu itu ada di apa sih itu? SI, SI. terus di ingat kan ya di NM, NM. lo digaji enggak? Pada lo yang dikat, Ujung-ujungnya terakhir nggak sih? gue cuma pelanggaran lo yang dikat lo digaji, enggak, ya kan? Pernah itu 1 bulan 3 aplikasi yang gak ngebayar gue, lo bayangin gue nangis juga. Terus itu juga lu nggak digaji tuh. Apa sih namanya? Itu loh yang di BRV yang capek banget dulu. IDN, Bukan WL, WL. ya kan? Itu gue, aduh banyak banget kan itu. Ya, belum juga soal asmara juga kan. Nah, berarti total lu berapa kali ditipu? Ada 5 lebih. Lebih. Oh, berarti gua mecah rekor berarti masih ya. Lo buat bicara. Udah 14 gue. Tangan yang 14 kali ketipu. Antara pintar atau memang bodoh. Iya, ini namanya Tapi orang. nggak belajar. Ini namanya orang jatuh ketimpa tangga di tangga yang berikutnya. Tangga yang berikutnya, kalau enggak gali lubang, waktu itu gali lubang sama kayak utang. Iya. Udah utang lagi, yang banyak tunggu. Tapi ini posisinya, tapi tetap itu menjadi pelajaran gue. Iya, itu sih kalau untuk perjalanan hidup aku panjang ya, 1 jam yang membuat bahasaku. Semuanya masalah. Jadi buat aku sih, aku bersyukur sampai di titik ini. Naik turunnya kehidupan buat aku adalah Jadi sekarang suatu lu pelajaran. saat ini lu merasa diri lu udah sukses belum? Kenapa? Saat ini lu merasa diri lu udah sukses atau belum? Buat aku sukses. Sukses. Walaupun Sukses mungkin itu kan berarti banyak uang. Iya. Tapi bagaimana caranya kita bisa bahagia dan bisa bertahan di Jakarta, apalagi anak rantau Iya. yang sukses. menurut aku sukses adalah buat aku ya, aku bisa pernah mencapai mimpi aku bisa lebih paham dengan orang-orang. Pasti gini, jangan Mulai sampai mengerti. ya jangan sampai kita merendahkan orang, itu aja. Jadi aku belajar untuk gimana menghargai orang sekecil Harus. apapun posisi Kita mereka. harus bisa menghargai orang Nah, guys. betul. Kalau kita pengen dihargain juga. Dan Oke. itu sih kalau untuk Itu karir ya. sekilas perjalanan karir dengan Mandu. Oke guys, kalau begitu kasih quote dong buat teman-teman. Quote ini apa buat orang-orang yang mungkin merantau dari desa ke kota, pengen berjuang juga, pengen ngerasain dunia hiburan itu seperti apa, kasih semangat dan kasih quote apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti. Tapi lu selama perjalanan karir nggak pernah ada yang namanya pelecehan seksual kan? Kan Enggak, sekarang lagi rame banget tuh. enggak, karena Colek, ditowel, atau hanya ditawarin. hanya ditawarin kata-kata waktu itu bilang gini, Kamu kamu nggak pernah pertama tapi lu bawa sama gue. dia bilang gini waktu itu kan ada program di salah satu TV, waktu itu TV berita lah ya gitu. Oh, berita itu. You know Ada kan? berita. Pemerintah. Oh, pemerintah. You know TV yang mana? Wah, I see. Tahu gue. Jadi dia waktu itu mengerjakan Gue 3 soalnya pernah program. juga jadi host di TV pemerintah, cuman yang daerahnya. Oke. Nah, itu dia. Dia nggak gue jadi host sport. Oh ya? Ada program Oh gitu sport. ya. Kayak gini bentukannya di host sport. Oh. Waktu itu tau nggak? Lu jadi host olahraga, acaranya badminton. Oke. Gue langsung datang ke lapangan. Lu percaya nggak? Gue tag 10 kali di cut, dimaki-maki. Tapi ya namanya kesalahan dari dia, ngapain nyuruh gue jadi host olahraga. Castingnya gue host yang lucu, tapi dilolosin olahraga karena udah sakit, gak ada host lagi. Dibentak di tengah orang banyak, di tengah narasumber gue dibentak. Tapi gimana mau ngelawan, gue bukan artis. Kecuali gue sekelas dan diva mungkin iya, gue pulang Iya. gak pergi, ini enggak. Cuan cuy. Kalau gue pulang gak dapat. Oke. Sama sih yang aneh kan. Oke. Lanjut. Nah. Apa quote-nya nih? Mungkin agak sedikit panjang ya. Buat teman-teman yang merantau, Jangan pernah takut. jangan pernah takut. Jangan takut ketika kamu jatuh,
jangan takut untuk bangun. Karena kalau kamu jatuh dan takut untuk bangun, kamu tidak akan bisa berhasil. Karena apa? Ketika jatuh berkali-kali, yang bisa dibilang namanya kegagalan. Kalau prinsip saya adalah 99 gagal, masih ada 1% atau 1 kesempatan kita untuk sukses. Jangan pernah menyerah, itu aja. Jatuh bangun itu sesuatu yang biasa, membentuk mental kita kuat. Makanya buat teman-teman rantau, apapun itu, mau usaha, mau kerja di kantor, atau mau kerja di entertain, atau mau membuat apapun ya, seperti nge-vlog misalnya atau apapun, pasti ada gue udah sanggup nih, gue udah nggak kuat nih, gitu. gue gitu kan. Tetap semangat aja. Yang penting kita sudah berusaha. Kalau memang itu punya kita, pasti kita akan memilikinya. Kembali. Kalau memang bukan punya kita, tapi tetap diusahakan, diupayakan. Iya, jangan tetap. kalau udah takdir gue nyaman. Ya terus dia langsung nggak berusaha lagi, nggak itu, jangan. Tetap berusaha semaksimal mungkin. Kalau saya ya itu selalu berpikir gini, ya udah deh, pokoknya aku yang penting udah usaha. Misalnya kayak casting kemana-mana, sehari pernah 3 kali kemana gitu, ya udah, karena semua yang ada di situ itu pasti berdoa, meminta Tuhan, ya Allah loloskan aku, berikan ini rezeki padaku. Nah semua memohon kan tinggal kita cepet-cepetan, Tuhan yang kasih yang mana kan kita nggak tahu. Jadi buat aku yang penting aku sudah berusaha semaksimal sesuai dengan kemampuan aku, menurut aku sudah maksimal. Tapi kalau memang Allah belum kasih, mungkin itulah belum rezeki aku. Gitu kalau aku. Jadi tetap intinya jangan takut akan gagal. Jangan takut akan gagal. Dan jangan pernah jangan pernah jadi orang sombong. Karena kesombongan itu akan menjatuhkan kamu. Dan jaga attitude penting ya. Betul banget. Oke guys, itu tadi sekian wawancara aku bersama Neni Monroe tentang about karir seorang Neni Monroe yang berubah nama jadi Nemo, terus jadi Nemo. Nama lu banyak banget, nggak tahu yang mana yang lu pakai sekarang buat itu kandang, panggung. karena kayaknya mau ganti deh, Nona Jeng Neni. Nona Neni. Berarti nama lu nggak ada. Jangan sampai lu bilang almarhumah ya. Lu yang ngomong ya. Tapi jangan, ya Allah, masih panjang lah ya, semoga. Oke guys, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih Neni Monroe. Nanti next video saya Neni Monroe akan membahas tentang percintaan Neni Monroe yang jatuh bangun dan bangun jatuh sampai terakhir jatuh lagi dan belum bangun dan masih menata untuk bangun. Karena kalau ceritain, karena kalau diceritain wajar, ya kan guys. Total ada berapa mantan? Nanti dulu. Ada sebenarnya ya. Kayaknya kalau yang diakuin ya. Oke, jangan dijawabkan, nanti tunggu video berikutnya. Dan jangan lupa follow, like, comment, dan juga subscribe, nyalakan loncengnya. Kalau ada iklan jangan di skip ya kan, karena itu adalah AdSense buat kita. Yes. Itu adalah upah buat kita. Kalian cukup beli kuota aja, gak usah di skip. Iklannya bentar doang kok, 5 detik, paling 10 detik. Masa di skip, pelit amat. Oke guys, pokoknya ini quote dari aku, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berpaling dari apapun mimpimu itu. Ketika itu gagal, berarti hari itu bukan rezeki kamu. Bisa kamu kejar di kemudian hari sampai kamu menjadi orang sukses. Salam dari aku di Ramani Channel. Selalu happy.